dan mendukung setiap kegiatan yang ada di negara kita, terutama kepala suku kita Datuk Khalid Bandaruk, kepala suku Tapang. Tentu ini suatu rahmat bagi kita, beliau tetap berada di kampung. Dan yang kedua, kepala suku kita Datuk Indo Berajo, kepala suku Piliang, juga kebetulan beliau hari ini, beberapa hari ini beliau sakit operasi batu. Mudah-mudahan kita doakan beliau cepat sehat. Yang ketiga, kepala suku kita, kepala suku Caniago, Datuk Pemuncak Namputia, beliau selalu berada di Jakarta atau di Pariaman. Artinya beliau berada di perantauan. Yang keempat, kepala suku Melayu, beliau tetap di Payakumbuh. Beliau kadang-kadang datang pulang waktu rapat dan waktu acara tertentu. Tetapi beliau adalah seorang ulama di Kabupaten Maupun Kota di Payakumbuh, dan beliau juga seorang tokoh masyarakat. Jadi artinya apa? Kepada Bapak, Ibu-ibu, basuh lembaga adat tanpa lembaga adat Tanogoi tidak bisa melaksanakan apapun program yang ada di Negeri Sebatu. Jadi artinya itu bersyukur ada kepala suku yang selalu walaupun tidak ada pucuk adat, tapi sifatnya kolegial dan kolektif. Jadi kepala suku Petapang, juga kepala suku Datuk Indo Berajo tetap melayani masyarakat sepanjang waktu tanpa kena lelah. Jadi kita doa untuk kepala suku yang pucuk adat. Sebab kita selalu saling berdoakan dia. Tetap beliau sihat dan tetap beliau memberi dukungan kepada Pemerintah Negeri dalam melaksanakan memberi pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya yang kita hormati Ketua Bamus Negeri Sebatu, Bapak Dr. Anduzul Aidi. Kebetulan beliau beberapa hari ini pergi di Jakarta dan kelihatan sore tadi beliau ala pulang. Nampak ke pasal pembukuan tadi. Di pada kini beliau nadir dan Bamus bersama anggotanya ada di Lapuang Ibu Dasmawati, di Koto Pak Muhardi, di Pak Zulaidi, di Bangkuak Pak Muhardi, di Topi Pak Firman Latif hadir ya, jo Pak Muhardi, di Bumbong Bapak Zulman, di Jong Tonga Datuk Khalid Bandaruk jo Ibu Afni Wati. Jadi Bamus adalah rohnya dari Pemerintah Negeri jo masyarakat. Tanpa do Bamus yang mempunyai 3 tugasnya, mesahkan peraturan, pengawasan dan mesahkan APBN negeri. Jadi Bamus adalah kunci untuk melaksanakan kegiatan untuk pelayanan masyarakat. Artinya lembaga adat Bamus adalah kebutuhan bagi Pemerintah Negeri. Tanpa ada lembaga tentu kita tidak bisa ambil tujuh di seluruh masyarakat Situju Batu. Yang ketiga yang kita hormati Ketua Peradilan Adat dan Sara, itu namanya BP3AS, Badan Perencana Pertimbangan Adat dan Sara. Kalau kini namanya PAS, Peradilan Adat dan Sara. Kita bangga sebab adat adalah diakui dan dipatuhi oleh masyarakat Situju Batu. Ketuanya Kakanda Datuk Penduduk Sindo, anggotanya adalah Datuk Bagak. Datuk Bagak dari Caniago, sesuatu ada Datuk Muduanso. Kebetulan beliau perangkat negeri. Endra Datuk Muduanso adalah anggota Peradilan Adat dan Sara. Sesudah itu di Piliang ada Datuk Penduduk Wajib Kunyang. Beliau kebetulan Kepala Jong Tengah. Beliau adalah anggota Peradilan Adat dan Sara. Dan ketiga ada Datuk Mulia Dirajo. Datuk Mulia Dirajo. Itu mungkin kita baru nak habis gitu ya, Datuk Mulia Dirajo, cucu Pak Fatih Sabil, anak Mania Mikus ya. Beliau patangko penghulu ketika mengelipah Datuk Mulia Dirajo dan di sebelah belakang ya. Sesudah itu dari Piliang juga kita pindah ke Petapang. Dari Petapang ada Datuk Kokando ya. Datuk Kokando kini dijabat di Indra Pemil ya. Isterinya Guru Kepala dan UPTD di Kecamatan Situju Negeri. Satu Datuk Mansur Namputia dari Koto, itu anggota Peradilan Adat ya. Sesudah itu di Melayu Datuk Pemonang Kunyang. Datuk Pemonang Kunyang.
Beliau tinggal di Johor Topi. Sesudah itu Datuk Panjang, beliau tinggal di Koto. Sesudah itu Datuk Kayu Tam dari Beliang Cik Lailea, beliau tinggal di Koto. Jadi anggotanya ada 9 orang saudara. 9 orang. Sesudah itu ditambah di kapal suku nombor 2, kapal suku Tapang juga, kapal suku Indomajo. Artinya apa? Peradilan adat adalah segala galau yang kita di negara ini. Baik untuk masyarakat. Bunuai beliau untuk merancang. Itu adalah dakwa negara Batu. Baik pelanggar nadat semua salah, perkara soko-soko, dagu dagi dan lain-lainnya. Betul kegiatan-kegiatan yang ada di negara melalui peradilan adat, dibawa ke kepala suku, dibawa ke kerapatan konflik suku. Jadi artinya peradilan adat sangat vital keberadaannya di negara Batu. Yang kita hormati Ketua LPM, juga anggotanya Ketua LPM kata kita dah saril, beliau sakit, izin tak bisa datang ya. LPM pun pemberdayaan, aku sangat penting beliau di Kuntang Negeri. Sesuatu ada Ketua Karang Taruna, juga anggotanya. Ketua Karang Taruna pun sangat dibutuhkan Kuntang Negeri. Suatu ada Ketua Pokja Siap Negeri dan hadir pada kita sama kini, iaitu Pokja Siap Negeri adalah urusan kesihatan juga kebersihan di negara Batu. Sesudah itu dan hadir. Jadi artinya kita hadir bersama-sama menemui masyarakat Johor Lakuang, khususnya masyarakat Batu, bersilaturahmi dalam bulan puasa itu. Dan terakhir nana menghormati seluruh jemaah Masjid Mutakin Johor Lakuang, kaum muslimin, kaum muslimat, baik itu niat mama, alim ulama, cajik pandai, PKK, Pundukan Buang, pemuda Uang Sumandu atau ibu bapa. Mudah-mudahan kita dah hadir kini, wali negara mendoakan, tetap wali negara berdoa setiap kita sembahyang. Pasal kita sehat badan, panjang umur, luas rezeki. Dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbil alamin. Bapak, ibu-ibu dan amat hormati, kami datang ke sini untuk memberikan informasi. Jadi tadi kebetulan Allah kamat dulu ya. Allah kamat tu dia sujo. Kalau di Koto Jojo Membuat kita semayang dulu. Aku yakin masyarakat Johor Lakuang tidak kabar beda jo Koto Jojo Membuat. Pasti sabar dan ikhlas. Baik itu di Koto Jojo Membuat solat dulu. Jemaahnya bertahan sampai setengah sebalik. Adik ibu dia tak lain. Ia lain. Amin. Ya, terima kasih. Jadi kini kita dulu bagi informasi. Informasi sangat perlu. Kalau tak kita ketinggalan kereta. Anak sampai di oleh negara bidang pemerintahan aja. Yang pertama, tentu yang terakhir menghormati seluruh perangkat negara. Mulai di sekretaris, kaum pemerintahan, kasih, pembantu umum, operator dan kepala Johor. Sebab itu adalah kunci, adalah semangat dan itu adalah rohnya negara Batu dan akan mengeksekusi melayani masyarakat. Wali negara yang perangkat adalah pelayan, budak, pekerja di seluruh masyarakat Batu, di seluruh lembaga negara Batu. Kami berado, bisa kami berado wali negara yang perangkat karena ada lembaga, ada nenek mama, alim ulama, cajik pandai, PKK, Pundukan Buang dan seluruh masyarakat Batu juga lembaga. Kalau tidak ada arti kami. Biarpun kami wali negara, kepala pemerintah, kepala desa atau kepala wali negara, walaupun kami aparatur negara, tapi kami tidak mengasuh itu. Kami hanya pelayan, melayani dan bukan dilayani. Jadi informasi yang kami sampaikan sangat perlu deh apa-apa di ibu-ibu masyarakat Batu, khususnya masyarakat Johor Lakuang. Dan pertama, tentu kita berduka cita dulu atas berpulangnya orang tua kita Pak Aziz Rimai. Sebab setiap kita dan menyumbangkan tenaga negara itu adalah pejuang-pejuang kita dan tokoh-tokoh kita. Sebab beliau telah memberikan setetes sebesar apapun adalah suatu kekuatan bagi kita untuk kelanjutan pembangunan di Johor Lakuang dan negara. Jadi Mak Aziz kita doakan nanglah terdahulu masyarakat Batu tahun 2020 wafat sebanyak 1 orang. Tahun 2021
mulai dari 2001 lah sampai 90 orang. Ya. Jadi kita doa sadue beliau almarhumah di lapangan di dalam tuduhan. Segala amal ibadahnya beliau terima. Amin amin ya rabbil alamin. Satu informasi tahun 2020 letak kana di ibu dia apa 2020 kita dalam sampai kini kita dalam pandemi dia wabah secara global mendunia. Tidak ada setiap negara mengalami virus corona atau COVID-19 balik. 2020 kalau kita ingat balik pasal kita sementara tidak boleh solat, sementara tidak dibolehkan solat di masjid, berjemaah di musola, di musajid. Itu 2020 mengatur kejadian dia. Kemudian terjadi new normal namanya. New normal kita lakukan solat mulia tapi jatuh jaga. Ya, pakai masker, pakai cuci tangan. Namanya ketika itu PSBB. Ya. PSBB pemberlakuan sosial berskala besar. Kini namanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Tahun 2021 kita lah mulia solat tarawih, tadarus, MTQ, ya. Membuka pasal pembukuan lah mulia kita. Itu dijamin di wali negara yang perangkat ke penegak hukum. Artinya datang kasat reskrim, datang kasat bimas dari resor Kota Pekumwa ke kantor wali negara. Bertanya beliau, Pak Wali, solat tetap Pak. Pakai pasal pembukuan tetap. Kita harus wali negara yang tegas menjawab capek tapik. Tak boleh bertele-tele. Apa fikir dulu tu tak ada cerita ya. Tegas dia doan. Kemudian wali negara bersandar. Bersandar ke lembaga adat. Lembaga adat tu lah sopi dia land ya. Tok suku, pucuk adat, niat mama, alim ulama, lampu student. Satu bersandar ke LPM. Bersandar ke Bamus. Di Bayuan ke Ketua Munah. Ketua Munah tadi aku maaf Ketua Siago. Ada Ketua Munah kita Datuk Siago, Khairil Datuk Siago ya. Beliau dulu lah mengedipa tapi ambo tak tahu Datuk Siago. Jadi hadir Pak Joko di situ. Siapa Datuk Siago? Ibu Das ya. Munah anggota 45. Iko adalah seluruh bendang dalam negara. Iko yang paling tinggi di dalam negara. Seluruh bendang, sorak, agama. Ya. Lupa ambo nyampe dari Datuk Siago ya. Tu dia sebagai manusia dia tu saya minta maaf ya. Tak pernah aku dia balik ya. Dingin kan. Jadi ada lengkap. Jadi artinya kita menyandarkan Munah, KLPM ke pemuda sadoi. Babinsa Babin Katimas. Lah disepakati bahasa kita solat selama bulan tarawih tetap ya. Tapi wajib mematuhi protokol kesihatan. Wajib. Jadi kalau tidak kita patuhi, kalau tidak, tentu dan kekone wali negara. Satu ikut disepakati berbentuk kebulatan tekad di bagian edaran kita. Jadi apa-apa, ibu-ibu, panjang kawin sikit boleh, mohon patuhi protokol kesihatan selama kegiatan bulan suci Ramadan. Ya, pakai masker. Kalau bau boleh apik-apik. Tapi kalau menurut semestinya, kita harus diatur jarak. Kalau masjid lapuang kotanya 2 tiang, abulia 1 tiang jago jarak 0,5 meter. Tapi kau nak kita perlakukan. Ya. Jadi mohon ke kita, kalau selama solat tarawih dia telah disepakati bersama lah menjadi aturan, baik aturan pemerintah, baik aturan salingkan nombor isu batu. Tolong bapa ibu masyarakat isu batu tolong dipatuhi. Selama bulan suci Ramadan wajib pakai masker ketika solat. Poin kepokan pembukuan. Yang kedua pakai pembukuan. Bahan ini buka. Sebab ekonomi kita tahun 2020 lumpuh payah. Susah ekonomi kita ya. Jadi susah, sosial terganggu, agama terganggu, ekonomi terganggu, pendidikan terganggu. Segala aspek kehidupan terganggu akibat pandemi. Bukan gitu aja, dunia terganggu.
Permasalahan kini ada kita tidak percaya. Kalau wali negara 1000% percaya, 1000% tak terbantahkan. Contoh, Arab Saudi adalah peradaban Islam. Kaabah di situ. Kita semua yang madu ke Kaabah, ke Arab Saudi dia, ke Mekah. Itu pusat Nabi situ, pusat peradaban Islam. Disitulah pusat jalur pempunan ikan, peradaban Islam. Kakiun kita, para Nabi, Rasul di situ. Pemerintahan Arab Saudi tahun 2020 mentiadakan jemaah haji dan timuero. Tu pergi masuk, nyobatalkan. Anu juga percaya betul ya. Basuh virus corona tu. Kita banyak nama CBE. Tapi dia tolak uang sombong, uang takabur, nanti akan diaji ya. Percayalah. Yang kedua, untuk tahun kini Arab Saudi selektif. Indonesia belum tentu bisa lah. Sebab perkembangan COVID di Indonesia kembali tumbuh dia. Ya, hanya beberapa negara. Mudah-mudahan kita doakan Indonesia bisa. Nanti bisa melandai ya. Jadi arti apa? Arab Saudi, negara Islam yo, hukum Islam berlaku situ. Yo perlakukan, yakinnya jauh COVID sudah boleh. Jadi kepada apa-apa ibu panjang kau sikit boleh. Iko bau pakai masker bau ya. Lah takut kita pakai masker. Kalau umur kita pendek, dia papan 7 lampi bila banyak ya. Masuk kubu, ditutup jauh papan, ditimbun jauh tanah. Kasihan kita ke mengadu ya. Iko pakai masker le di dunia. Kalau sasa anggot buka seketik ya, masih bisa. Jadi artinya sangat vital masker ko. Sebab virus corona dua macam. Virus corona akan bergandengan sepanjang masa aja alam dunia, Indonesia dunia. Macam tu. Baso nambang tua nentengnya jak plain saja. Ditanya air putih, air putih masuk sekali minum tu. InsyaAllah kita dah kapan naik. Ya. Satu, jago kebersihan, jago kesehatan, jago makanan, selalu pakai masker. InsyaAllah kita dah kapan naik. Kalau kau naik cuma plain sakit dia, isolasi aja. Kita selama 2020, 2021 lah 21 orang kau naik. Patang kau ampek, 3 di kotor cik di lakuang. Ya, ampek kau naik. Itu di negara jantan bawa jantan minyak. Artinya apa? Kita kalau nan bawa dapat apa-apa ibu-ibu memakiat kita. Sakit kepala 20 kali banyak sakit 20 kali lipat. Satu sakit alai. Amuk sasak. Sesuatu badan berjalan nyaman. Itu biasa innalillahi. Jangan tidak. Kalau tu betul. Kalau ia benar-benar kondak tonala lah ya. Apalagi kita ada penyakit gangguan, sesak nafas dan lain-lain. Artinya virus corona ada, tolong ibu bapa, kalau kapakan satu tetap pakai masker. Ya, Senayan tetap pakai masker. Pasal pembukuan tetap pakai masker. Ada kematian menyamuk pakai masker. Ada kenduri pakai masker. Ke sawah jangan, di pajak jangan, di rumah jangan pakai masker ya. Kalau pakan sampai kudu wali, anda pakai masker lah. Jadi artinya di Syobatu diperlakukan protokol kesehatan. Kalau negara lain tak lah. Lah tiarap sebabnya nak manggaran. Kita 2020 manggaran 50 juta. Untuk 2021 380 juta. Jadi itu piti ibu, piti apa, piti masyarakat dikembalikan ke masyarakat balik untuk penanggulangan COVID-19 balik. Contoh dua badang. Ada yang kadang lah beda-beda buklai. Dia akan peluru ya. Itu nagai pemakaran dulu deh. Di Sungai Cibadak masuk di Butampel, nagai ketik seorang tinju nagai ketik ya. Potong 80 apa ni? 80 bang. Itu bah adik Waika pesisir selatan mencari masjid terapung. Jalan-jalan ya. Pai pergi balik ke Padang. Tiba situ terkonfirmasi. Ini nak manggaran tak ada negara Jawa. Nang kelima oleh Tuan-tuan negara buat terima kasih ke seluruh masyarakat Syobatu khususnya Johor Labuan. Nanglah tinggi partisipasi. Banyak pakai masker, banyak guru wajib, banyak guru rutin, banyak guru khusus. Tanpa dukungan masyarakat, tuan-tuan negara tidak mampu. Jadi artinya apa? Partisipasi masyarakat, lembaga negara sangat tinggi. Kita kompak. Kalau wali negara perangkatnya kami tidak mampu untuk mensejahterakan masyarakat.
baik pendidikannya, baik kesihatan, baik ekonominya, baik sosial budayanya. Maka itu kami tetap minta dukungan kepada seluruh masyarakat Johor Lahore dan kepada seluruh lembaga negara. Tanpa dukungan kita bersama, kita tidak bisa untuk menjadikan sesuatu ke arah lebih baik. Sebab kami hanya pelayan, bukan pejabat. Artinya mohon dukungan kita bersama-sama. Nang kanang tu sangat penting jo. Kita sampai balik. Bahasa ada nama gini SDGs. SDGs itu secara nasional namanya pembangunan berkelanjutan. Kita bantu kader patangko 65. Kalau turun nanti kaum ibu-ibu apa-apa kaum matanggo tolong dilayani elok. Beliau akan bertanya, Bu, Ma, ete. Untuk ini anak-anak muda baru ya. Pasti ma, budak ibu ya. Anak-anak muda, anak-anak sekolah baru. Ini akan datang nanti. Uang awak, uang syubatu sedua. Berak di rumah awak nan sakit. Nan sakit maksudnya nan lumpuh, nan stroke, nan alai, nan disabilitas, kurang kerja. Satu berat dapat sian dapat PKH, dapat BPJS, dapat sembako. Sian tidak dapat. Satu ditanyuan beras sawawa, beras lawe. Itu gunanya pembangunan berkelanjutan. Satu beras jambatan, beras jalan setapak, beras jalan lingkung, sadue, beras nama nganggur, beras nama putih sekolah, beras nama miskin, beras nan berado, di data sadue. Sekecil apapun, sebesar apapun, sadue di data. Gunanya untuk pembangunan berkelanjutan. 2022 nanti pembangunan bukan keinginan lagi, kebutuhan. Nangka belakang masih ada rada-rada keinginan, ya, rada-rada keinginan masih ada, tapi alhamdulillah lebih badan kebutuhan. Artinya nanti setelah didata kita ada musyawarah desa. Seabi musyawarah desa di bawah musrenbang. Tahun 2022 nanti pendidikan pembangunan berkelanjutan. Baca berkelanjutannya. Bahasa nanti pendidikan pendidikan mana skala prioritas kita tahu ya. Bukan keinginan tapi kebutuhan. Jadi merasakan masyarakat, mengasuh sedua, ya, mengasuh memiliki ada manfaatnya di masyarakat. Contoh jalan setapak tu perlu dibuat akses jalan lingkung baru, harus kita tambah. Sebab ada padi, ada sawah situ. Jadi itulah gunanya kepada ibu-ibu dia bapak, kalau ada anak-anak kita mendata, tolong dia jen data ke sedua. Tidak ada sangku jo pajak, jo PBB, tidak ada. Adalah untuk pembangunan nang sesuatu nak tiba. Sebab banti yang mau tinggal boleh ngoi melanjutkan sehingga tahun 2040 sesuatu akan sejahtera. Ada kampung. Asal tu nan ketujuh ada namanya ketahanan pangan dan keamanan pangan. Kita di Sumatera Barat dijadikan contoh untuk oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Bahasa Syubatu dijadikan contoh. Nagoi Taram cek, nagoi Tanjung Bungo Suliki. Contoh nandagian ke kita adalah ba'a kita tidak sehat, ba'a tidak tanam pangan. Ketahanan pangan, tidak ada masyarakat yang tidak makan, tidak ada masyarakat yang tidak sekolah. Masyarakat jangan takut sakit, PT tidak ada setelah itu. Pemerintah hadir, itu namanya ketahanan pangan. Minyak tidak boleh putih, pupuk tidak boleh putih, makan tidak boleh putih, sekolah tidak boleh, mengaji tidak boleh, tapis tidak boleh putih, tarui, itu namanya ketahanan, tidak boleh putih. Kita jadikan contoh. Satu keamanannya jangan makanan, jangan makan yang kumur-kumur, makan yang sehat, yang bergizi, ya, jangan makan yang berjamur, yang wasan, yang kurang gizinya, makan yang bergizi. Sesuatu lain. Anak-anak sekolah belanja calia, ada zat kimia, ada pewarna. Aku ketahanan pangan, aku keamanan pangan namanya. Ya. Apa itulah kita calia. Kok mau daging le jangan bapa berjamur, nang rahasia, nang sehat. Jadi keamanan ketampangan adalah program pemerintahan negeri suatu. Ya. Atau masuk pembangunan berkelanjutan dua program kita.
Jadi artinya kami ibu bapak kalau ada kader-kader nanti turun ke bawah ke sekolah untuk matur makanan, ketampangan, tolong diberikan informasi, tolong didukung. Sesuatu anak-anak jangan sampai lost generation namanya, lost generasi, makan kurang gizi anak-anak, inyo idiot, lama dak kuat, bahannya ke masuk tentara, ke masuk IPDN, ke masuk menjadi anggota DPR, menjadi bupati, menjadi wali negara, menjadi camat. Kalau anak-anak kita lamakan, ndak kita aja gizi, maka tu aja anak-anak 5 sehat, 4 sehat 5 sempurna. Aja gizi, maco gizi dia, tinggi betul ini ada, tahu tinggi, tempe tinggi, daging tu lebih tinggi dia, daging ayam, dia aja nama gizi. Pakacang ke pinggang, ajang kabir ke pulsa. Aku ambil di kumpulan jo. Awak dah tu mentania, anak dah terus. Sikup lama kita pola pikir, lagi anak gizi, sehatnya, sekolah, sehingga anak tumbuh, anak kula nak membela itu. Sehingga ndak lost generasi nawaru, ndak ada. Jadi anak-anak tu berani, kuat, tegak dan beriman jo bertakwa. Jadi artinya program nagari SDGs dengan ketampangan, keamanan pangan adalah untuk kita bersama, untuk generasi nan katibu. Lemai ibu majian anak gizi lain, iya lain, tu ketek lain. Aku tekan tu orang, tekan tu, tidak masalah, lah. Kamu tahu aja, sesuatu ada kesepakatan. Kau kadang-kadang lah 10 orang menaikkan kita langgar je bau dia. Contoh, marcun. Ada kaden, ada pajak, tak boleh menjual marcun. Tu kesepakatan, tak boleh. Jangan dijual marcun, jangan dijual di pajak. Bodi-bodi batuan tak boleh, mengganggu ketertiban umum di bulan suci Ramadan. Satu Honda, kebut-kebutan, racing, angke-angke, itu babayo jo. 5 babayo piti susah, telantak uang membayi awak, mati awak, bawa rumah sakit, susah, piti tak ada, susah keluarga jo, nak bawa hijau kita bersama. Amakor itu memang tanggungjawab kita nak bawa sangat bawa, tanpa dukung masyarakat tentu kita tak bisa. Dan terakhir MTQ, MTQ boleh kita aduan, tapi cukup di lingkaran nak bawa isu batu aja, tak boleh keluar, adulah, tapi wajib pakai masker. Jadi itu bapak-bapak, ibu-ibu sebagai informasi. Dan terakhir, negara kita lah Rusia bebas sampah, bebas sampah plastik. Tolong pertahankan. Ibu-ibu PKK berdemokrasi, wali negara, pemerintah negara, ke seluruh masyarakat aktif partisipasinya. Jom lakon lah Rusia, jom tengah lah Rusia, kutu lah Rusia, jom topi lah Rusia. Abu muan dan setengah belum berjaya ke dalam kenya balai berkata tidak aku membuat lah berhasil aku buang seketik aku buang yang diatur bahas berhasil untuk kita. Kalau program utama negara itu adalah sehat adalah berhasil umat, berhasil lingkungan, berhasil pekarangan, berhasil fasilitas umum, berhasil muswajib, berhasil musola, berhasil sekolah, berhasil sepanjang jalan, tanam tanaman nambah gunung untuk rumah tangga, bayam, kangkuang, lado, saketik jadi ubi, tanam, tu ke tanam pangan namanya. Tanam tu, satu tanam bunga-bunga keindahan, sehingga hati saja. Tapi kalau kita tak sehat, piti banyak tak ada arti. Awak sakit, selalu pantangan, piti diubah, awak tak bayar, tak ada arti dah. Jadi tolonglah nikmati kehidupan dengan sehat, sehat lingkungan, sehat sosial, rapi, tertata. Semangat awak tumbuh. Artinya itulah jadi budaya. Di Jepang aja banyak kawan-kawan nambah 20 tahun untuk menciptakan Rusia. Jepang, Singapura, Malaysia tidak jak berbalik tapak tangan. Tapi di Subatu dalam muka 2 tahun bisa kita jadian sebanyak 60%. Ikut ate dukung masyarakat. Permasalahan kini bagaimana mempertahankan. Diambil ikut nama Comin. Itu ambil sampai ke lembaga negara yang menyinyang. Bahan mempertahankan Rusia tadi. Bebas sampah plastik, sampah rumah tangga, sampah pasar, sampah
apa ke lingkungan bebas berusia tadi. Aku nampak saut tolong pilih ya. Aku dilakukan seketik ada yang dapat jawab. Ambo tadi berjalan kalau pilih tadi waktu lagi ya. Lakuak rumah Kusati mana Kusati ya. Aku ada plastik dia tu nak anjak cari dah. Kumak pun cari ya. Nasabila rapi. Lado tenaga kursi gitu. Tolong ibu-ibu, bapak-bapak, nek mama, alim ulama, tolong dukung. Ikut dak kepentingan oleh negara, tidak kepentingan perangkat, kepentingan kita bersama. Tolong pertahankan hidup Rusia sehat ya. Kita pertahan kita lah contoh, adat kita contoh, negara kita contoh dek uang dari luar, bukan ambo dan mengecian. Tanpa dukung apa ibu-ibu, kami pun tidak bisa. Jadi itulah ibu-ibu apa, mohon maaf, abo singkit yang nyampein tapi upah kuat hijau. Sebab disampaikan banyak lain yang bicara mungkin akan banyak buluh. Mohon ke bapak-bapak ibu untuk sabar. Sabar adalah sebagian keimanan ya. Sebagian harus kita sabar. Satu hidup, yang terakhir mau kita hidup saling merabui, saling menghormati, saling membesarkan, tolong menolong. Selama bulan suci Ramadan kita perbanyak tobat minta ampun. Sebab dosa kita banyak, termasuk paling negara. Minta tobat, minta ampun, mudah lapis puasa. Kita kembali suci sehingga kita tidak ada dongki diri ya. Kita bersatu bergandeng tangan, saling hidup meragui, saling menghormati satu sama lain. Itulah dari Wali Gawi. Mohon banyak minta maaf dalam penyampaian tetapi tanpa dukung kita bersama tentu kami tidak bisa. Mohon dukungan dari kita bersama untuk kelanjutan pembangunan Wai Subatu. Demikianlah wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mudah-mudahan berkat dari kami yang bagian, berkat pula dari Bapak Ibu namanya Ibu Disiko. Itulah yang nanti kami sampaikan. Itu kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu Lala Wasudi menerima kami sebagai tim Ramadan Nabawi. Jadi kami sekali lagi minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang telah kita terima, tentu kita dari kepengurusan sama seluruh jamaah mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah berkunjung ke masjid kita, masjid Mutakin, dan lagi ambil buat tangan untuk kita. Kota titik kita lakukan, kota apa kita gunakan. Pada intinya dari apa yang beliau sampaikan tadi, itu pengurus bersama jemaah mendukung melaksanakan apa yang disampaikan. Dari pengurus, dari kesimpulan yang disampaikan tadi ada 3 hal yang perlu kita lakukan dalam kondisi ini, yaitu ada prinsip aman, imun, dan iman. Prinsip aman, apa yang disampaikan oleh Pak Wali kita ikuti, protokol kesehatan, ibadah tetap kita lakukan. Kemudian yang kedua, tentu kita jaga kondisi tubuh kita jaga imun kita, sehingga program kegiatan bisa kita lakukan, ibadah kita bisa kita laksanakan. Dari upaya yang kita lakukan aman dan imun, tidak akan bisa itu kita capai kalau tidak diikuti dengan iman. Jadi dengan iman seluruhnya kita ikuti. Mudah-mudahan kita di Loklong khususnya di Masjid Mutakin bisa melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan sampai akhir hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami atas nama pengurus dan seluruh jamaah Masjid Mutakin, termasuk anak-anak kami, anak-anak TPK Mutakin yang kami hadir malam ini, nilai mengucapkan terima kasih kepada tim.
Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh tim menjadi amal ibadah indahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.